Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Sandra Gustiana sebagai pengajar praktik dari Kabupaten Bandung pada program pendampingan individu yang ke-6 dan bersama saya Wida Rusida dari SMP Al Ghazali, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bandung. Apa kabar Bu Wida hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih. Oke, Bu Wida, kita ketemu kembali ya pada pendampingan individu yang ke-6. Nah, pendampingan individu ke-6 itu kita akan bertema tentang refleksi perubahan diri ya dan dampak pendidikan. Nah, kita akan fokus terhadap pendampingannya. Yang pertama, kita akan persiapan panen hasil belajar yang biasa disebut dengan panen karya ya. Oke, nah nanti kita juga akan mengumpulkan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak atau feedback 360 derajat itu yang sudah Bu Wida diseminasi pada setelah PI 5 ya. Oke. Terus nanti kita akan refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Nanti kita juga akan berdiskusi dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Terus penilaian pemetaan aset, diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Tentunya sudah ya. Oke, baik Bu Wida, sekarang kita ke awal pendampingan. Apakah sudah paham fokus pendampingan kali ini? Fokus pendampingan kali ini mungkin mengulas tentang program yang sudah dibuat mungkin untuk menjelaskannya. Oke, berarti yang ketujuh aset itu ya, dan tentunya tentang bagaimana nanti kita akan berdiskusi panen hasil belajar ya, persiapannya. Oke, Bu Wida, saya akan bertanya nih, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ya, terus apa sih rencana tindak lanjut dan pendampingan sebelumnya serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Untuk 1 bulan terakhir ini banyak sekali ya yang saya dapatkan, terutama dalam cara memberdayakan aset atau sumber daya yang ada di sekolah gitu. Yang tadinya saya tidak tahu gitu aset itu harus seperti apa kan gitu, seperti modal manusia gitu ya, modal alamnya, modal finansialnya. Tapi setelah mempelajari modul ini, saya tahu gitu bahwa ada beberapa aset yang mungkin harus dikembangkan itu menjadi sumber daya di sekolah gitu. Jadi walaupun dari hal terkecil pun memang kita itu harus bisa memberdayakannya. Oke. Jadi harus memberdayakan aset yang ada ya. Oke. Baik Bu Wida, apresiasikan ya buat Bu Wida. Ternyata memang Bu Wida ini luar biasa sekali ya, signifikan dari mulai modul 1 sampai 2 dan 3. Jadi sudah banyak perubahan-perubahan baik pada diri sendiri maupun yang berdampak pada murid dan terutama kepada warga sekolah. Hai. Baik Bu Wida, sekarang kita ke inti ya. Bisa lihat hasil survei feedbacknya 360 derajat. Oh iya, ada. Oke ya. Kebetulan di Oke, boleh dibawa dulu. Oke. Oke ya, baik. Yang kemarin ya Bu Wida sudah kompetensi mandiri ya. Ini itu kan ada feedback dari kepala sekolah ya, terus umpan balik dari rekan sejawat sama dari perwakilan siswa. Oke. Baik Bu Wida, kita akan berefleksi ya apa hasil dari feedback yang sudah dilakukan baik dari sekolah, murid dan rekan sejawat. Baik Bu Wida, ada nggak sih hasil dari feedback 360 derajat yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Ibu Wida, dan jelaskan menurut masing-masing responden tersebut. Itu kan ada 3 ya, kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Oke. Kalau dari murid sendiri dulu ya. Kalau dari murid itu rata-rata yang kurang baiknya mungkin kerjasama antara saya dengan orang tua. Mungkin dari sana ada tulisan yang instrumennya memberikan kesempatan kepada orang tua siswa untuk mengajar gitu. Karena saya memang belum pernah memberikan kesempatan itu gitu. Kalau untuk respon dari guru dan kepala sekolah mungkin mayoritas memang semuanya baik gitu. Mungkin ada yang perlu tingkatan lagi itu mungkin dari konsisten mungkin mungkin dari catatan hasilnya mungkin
CGP harus lebih konsisten lagi mungkin gitu. Jadi mungkin kekhawatiran mereka takutnya saya menjalankan ini hanya dalam program PGP aja, setelah selesai PGP mungkin sudah gitu. Itu kekhawatiran dari mereka. Mudah-mudahan ini saya jalankan secara konsisten juga gitu. Oke, jadi tetap ya akan konsisten ya, Iya. meskipun program guru penggerak ini berakhir. Nah, kalau dari kepala sekolah? Kalau dari kepala sekolah, beliau itu berharap jadi saya mensosialisasikan kepada seluruh guru gitu. Soalnya ada beberapa guru yang mungkin belum tersosialisasikan gitu. Hanya beberapa hanya seperti diseminasi gitu. Hanya beberapa guru saja yang mewakili, mungkin untuk sebagiannya lagi belum saya sosialisasikan dengan. Oke, tapi secara keseluruhan positif ya, feedback ya dari kepala sekolah, rekan sejawat maupun dari murid. Oke, berarti kalau ada sedikit-sedikit yang kurang, berarti itu nanti bisa diselesaikan ya, atau bisa diatasi, karena memang itu tidak terlalu apa ya, jadi bisa lah ya, jadi bisa nanti. Jadi umpan balik itu atau kritikan itu membangun diri kita ya, jadi untuk menjadi lebih baik lagi. Baik Bu Wida, rencana Ibu Wida nih ke depannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Ibu Wida miliki. Kompetensi yang mungkin ke depannya harus saya miliki itu, alhamdulillah mungkin sebelumnya percaya diri sudah mulai tumbuh ya. Mungkin kompetensinya itu bisa lebih inovatif lagi gitu. Kan selama ini mungkin saya merasa kok saya hanya stuck di sini aja mungkin. Jadi saya harus bisa lebih berinovatif lagi, berinovasi, mencari hal-hal baru lagi yang berdampak positif untuk sekolah. Kreatif tentunya ya. Oke, sip. Siapa saja nih yang akan Ibu Wida libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu Wida miliki? Yang saya libatkan terutama kepala sekolah selalu dilibatkan oleh saya. Wakasek juga selalu dilibatkan, terutama juga guru-guru itu yang paling membantu saya gitu untuk seperti untuk membantu dalam membuat program gitu. Terus untuk juga menyiapkan jika saya melakukan diseminasi, mereka juga membantu dari sarana prasarananya juga gitu. Jadi tentunya semua warga sekolah dilibatkan ya, keren. Baik Bu Wida, sekarang kita ke perubahan dalam pembelajaran, oke ya. Nah sekarang Bu Wida kan itu sudah belajar daring ya selama kurang lebih 6 bulan ya di program guru penggerak. Oke, kita akan berdiskusi nih pada diri guru dan atau pada murid yang terjadi. Nih, setelah Ibu Wida menjalani program guru penggerak selama 6 bulan ya, perubahan apa nih yang Ibu rasakan ya, terus yang berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru? Kalau yang sebelumnya itu saya terus terang suka kehabisan ide dalam mengajar itu, apalagi gitu yang membuat siswa menarik. Tapi setelah mempelajari berbagai modul gitu, saya terus terang bisa membuat proses pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi gitu, mulai mengadakan ice breaking gitu, kesepakatan kelas, terus yang pembelajarannya berpihak pada murid juga gitu. Dari sana memang terlihat muridnya itu terlihat senang, nyaman, dan saya juga sebagai guru juga ikut bahagia dan senang juga. Jadi dapat meringankan juga. Jadi yang pastinya memang banyak sekali perubahan-perubahan ya, mulai dari cara kitanya juga ya kan, terus muridnya juga yang tadinya kita yang menggurui kan sekarang tidak ya. Jadi alhamdulillah jadi responnya positif ya bagi murid. Oke. Berdasarkan nih yang Ibu Wida alami ya, perubahan apa nih yang terjadi pada diri murid ya, murid tentunya Ibu Wida sendiri ya, selama atau setelah menjalani program guru penggerak ini? Kalau sebelum saya mengetahui pembelajaran di guru penggerak itu biasanya pembelajaran terpusat pada diri saya sendiri aja gitu. Betul ya. Tapi setelah saya mempelajari gitu, memang dampaknya sangat luar biasa gitu. Mulai terlihat muncul rasa percaya diri dari murid gitu, untuk berani maju ke depan. Bahkan mereka juga tidak segan atau malu untuk mengungkapkan pendapat mereka gitu. Dari mulai budaya positif yang diterapkan gitu, kesepakatan kelas, mereka juga berani gitu apa saja yang mereka inginkan di dalam pembelajaran. Keren sekali ya, luar biasa ya, jadi sangat berdampak tentunya ya. Oke, apa nih hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan?
hal yang cukup memuaskan gitu di perjalanan selama 6 bulan ini. Yang pertama itu saya yang tadinya komunikasinya terbatas gitu sekarang bisa lebih lancar lagi, terus tumbuh juga rasa percaya dirinya, dan satu hal lagi bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan CGP yang lainnya itu yang sangat luar biasa gitu. Di sana bisa saling tukar ide, pendapat gitu, dan menambah wawasan juga bagi saya. Jadi yang pastinya kita bisa menanggapi ya apa Iya, yang mereka katakan, kita Iya. bisa menanggapinya ya. Oke, keren sekali. Baik Bu Wida, sekarang kita ke persiapan hasil panen belajar. Oke ya. Nih kalau menurut Bu Wida sendiri, apa sih kira-kira panen karya itu atau hasil belajar itu seperti apa? Kalau panen karya itu berdasarkan yang pernah saya mungkin sebelumnya saya juga pernah bertanya ke CGP yang sebelumnya gitu. Jadi di sana itu ada memunculkan satu buah program dan memamerankannya gitu ya. Kita mau memberitahukan program apa yang mau kita lakukan gitu, dengan cara mengiklankan lah gitu, biar semua orang tahu gitu apa saja yang sudah kita buat gitu di program guru penggerak itu gitu. Jadi memunculkan gitu apa saja. Jadi pokoknya yang ada di pikiran kita ini gitu ya, dibunyikan. Oke, nih ide ya pasti ada ya ide. Oh saya mau ide ini. Nah menurut Bu Wida ini, ide Bu Wida untuk persiapan pada panen hasil belajar pada Lokakarya 7 itu seperti apa nih ide ini? Kalau berdasarkan program mungkin yang sudah saya buat gitu, saya kan membuat program tentang English Club itu ya. Jadi di sana mungkin saya akan memunculkan juga gitu dari ex-bannernya apa gitu ya, dimunculkan dan sesuai dengan tema gitu. Kemarin kan temanya juga tentang kearifan lokal gitu, dan dimasukkan juga unsur-unsur kearifan lokal dan budaya juga mungkin di situ, dari mulai desain atau dan sebagainya. Oke. Baik. Apa nih yang akan Ibu Wida pamerkan pada saat panen hasil belajar? Yang akan saya pamerkan yang pertama mungkin program yang sudah saya buat gitu. Yang keduanya juga mungkin saya akan mempersiapkan gitu apa saja gitu yang harus saya lakukan, seperti jika ada yang bertanya atau mungkin di room saya, mungkin saya memberikan souvenir atau apa untuk kenang-kenangan yang bisa mereka kenang suatu saat nanti gitu jika melihat souvenir tersebut. Iya, jadi ada gitu ya, ada kenang-kenangannya ya. Oke, ada cindera matanya. Oke, Bu Wida, sekarang kita ke penilaian pemetaan aset. Oke ya. Nih, menurut Bu Wida, siapa saja nih aktor yang harus dilibatkan pada saat proses pemetaan aset? Terutama karena saya ini sekolah swasta yayasan, yang pertama ketua yayasan harus dilibatkan juga, kepala sekolah, komite sekolah juga, guru-guru juga, orang tua dan siswa juga. Pokoknya semua ya, pihak sekolah itu harus dilibatkan dalam pemetaan aset gitu. Bagaimanapun ya supaya lebih sekolahnya lebih bermutu juga gitu. Jadi semua warga sekolah dilibatkan. Oke. Bagaimana nih proses Ibu Wida dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Yang pertama mengidentifikasinya, saya berdiskusi dulu dengan kepala sekolah apa saja yang sudah dimiliki oleh sekolah gitu, aset apa saja. Yang keduanya juga saya mencoba membantu melalui diskusi apa saja mungkin yang harus dikembangkan lebih dalam lagi. Oke. Ada nggak nih kendala atau tantangan menurut Ibu Wida saat melakukan, jadi ya tantangan yang dihadapi tentunya ya pada saat Bu Wida melakukan identifikasi sumber daya sekolah, dan bagaimana sih Ibu Wida untuk mengatasinya? Kalau untuk mengidentifikasi mungkin selama ini tidak ada masalah yang terlalu signifikan, cuma dilihat dari pemberian aset di sekolah sendiri, terus terang yang mungkin agak terhambat itu dari finansial juga. Mungkin dari finansial, sarana prasarana mungkin masih ada beberapa yang harus dibenahi. Oke, berarti dari finansial ya, sarana dan prasarana yang harus dibenahi. Oke, bagaimana nih perasaan Ibu Wida sendiri ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Terus terang merasa
senang sekali gitu, dan itu semakin menjadi termotivasi untuk saya juga gitu, untuk bisa mengembangkan sekolah melalui aset-aset yang tadi gitu, jadi pemanfaatan aset. Jadi yang pastinya kita gunakanlah atau memberdayakan sumber daya aset yang ada ya. Jadi perasaannya Bu Wida senang ya, karena bisa apa ya, bisa memberdayakan aset yang ada tanpa kita harus beli misalkan ya. Apalagi kalau di dalam pembelajaran ya. Jadi terkadang banyak guru yang merasa karena saya memang tidak diberi sarana misalkan, padahal semua aset yang ada di sekolah yang ada itu kan bisa diberdayakan ya. Jadi jangan stuck harus beli yang baru gitu ya. Jadi manfaatkanlah dari sampah aja kan, itu bisa menjadi sebuah pembelajaran gitu ya, atau media ya kan buat anak. Jadi bukan hanya harus beli yang baru-baru. Jadi manfaatkanlah sumber daya yang ada ya kan. Sampah-sampah misalkan botol atau apa kan, kalau kita misalkan cara mau berhitung atau anak membaca ya kan, itu kan si botol bisa dibuat menarik ya, mulai dari angka 1, 2, 3 gitu ya. Apalagi kalau Bu Wida kan bahasa Inggris ya, itu kan bisa misalkan konotasi atau pembahasan gitu, baca-baca gitu ya, misalkan A, B, C gitu ya. Itu kan bisa juga kan dibuat dari botol ya. Ya kan, misalkan A nanti bacaan jadi E gitu kan, B, B gitu ya. Luar biasa keren. Jadi guru itu jangan terfokus, saya kan harus beli yang baru, enggak juga kan. Jadi harus bisa memberdayakan sumber daya yang ada. Jadi ketika guru tersebut sudah bisa memberdayakan sumber daya yang ada di kelas, insya Allah itu akan jadi sebuah pemimpin nanti di kemudian hari. Nanti Bu Wida jadi kepala sekolah. Oke, baik Bu Wida. Karena apa nih pertimbangan Ibu Wida dalam menentukan sumber daya sekolah? Jadi apa sih adalah pertimbangan saya harus begini atau begitu? Pertimbangan untuk menentukan sumber daya sekolah, mungkin saya lebih banyak menggali lagi gitu, apa saja potensi-potensi yang ada di lingkungan gitu, bukan hanya di dalam saja, mungkin di masyarakat apa saja sih yang bisa dijadikan sumber daya sekolah gitu, yang bisa membantu dan bekerja sama. Kolaborasi tentunya ya. Oke, jadi betul sekali ya. Kalau misalkan kita ada tukang dagang, itu kan bisa dikolaborasikan bersama dengan kita bisa nitipkan, misalkan ada anak kita nih yang jiwanya bisa wirausaha, itu kan bisa ya dititipkan di situ. Jadi nanti hasilnya bisa dibagi dua atau bagaimana ya. Oke, bagus. Nah Bu Wida, kita ke akhir ya. Bagaimana nih proses Ibu Wida dalam menentukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Prosesnya itu yang pertama tadi kan ya sudah diskusi dengan kepala sekolah dulu gitu. Yang kedua juga dengan cara contohnya pemanfaatan fasilitas yang ada di sekolah gitu. Seperti pemanfaatan lab komputer gitu, perpustakaan gitu. Terus mengidentifikasi yang ada di lingkungan alam sekitar juga gitu, yang contohnya di lingkungan saya itu kan contohnya dari budaya gitu ya, dari segi budaya kan di sini itu terkenal di lingkungan sekolah itu ada tradisi pencaksilat gitu, jadi kerjasama juga sekolah dengan pelatihnya gitu. Terus ada juga kayak industri rumahan itu seperti ada pabrik kerupuk juga, biasanya kadang-kadang siswa juga belajar gitu bagaimana cara memproduksi kerupuk tersebut gitu, itu bisa menjadi aset juga buat pembelajaran siswa. Betul ya, bisa jadi nanti anak sudah dibiasakan untuk literasi finansialnya ya, wirausaha. Baik Bu Wida, terima kasih sekali, saya apresiasikan luar biasa sekali pertemuan kali ini. Kita sudah berbagi praktik baik ya, berbagi sharing. Jadi apa yang saya dapatkan dari Bu Wida, ternyata memang betul kolaborasi nomor 1. Jadi tanpa dukungan kepala sekolah, warga sekolah, murid, kita tidak bisa ya bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang baik gitu. Dan tentunya setelah itu pergunakanlah sumber daya aset yang ada. Jadi kita memberdayakan karena bukan berarti harus membeli sesuatu hal yang baru ya, tetapi bisa menggunakan aset yang ada. Baik Bu Wida, terus melakukan perubahan ya, karena untuk pendidikan dan buat diri sendiri, dan Bu Wida bisa mengimplementasikan hasil belajar Bu Wida sendiri itu kan selama 6 bulan ya. Itu bukan hal yang mudah karena Bu Wida berdiri di sini
itu tidak mudah ya, tidak mudah, tidak gampang, karena tidak semua orang bisa untuk mengikuti program guru penggerak. Berarti yang mengikuti program guru penggerak itu berarti orang-orang yang beruntung. Boleh Bu Wida untuk kasih kesan atau pesannya kepada guru-guru yang ada di sana untuk mengikuti program guru penggerak ini, karena memang sangat-sangat bermanfaat sekali buat diri kita ya, karena bukan hanya kita juga, karena kita juga bisa membawa perubahan bagi pendidikan. Oke, Bu Ida, silakan. Untuk kesannya itu selama saya mengikuti guru penggerak itu, yang tadinya mungkin awalnya saya merasa pesimis, tapi saya sekarang sangat merasa optimis gitu. Yang tadinya saya belum ada rasa percaya diri, sekarang sudah muncul rasa percaya diri yang luar biasa, dengan dibarengi dengan pembelajaran modul-modul, dengan fasilitator yang hebat, ibu pengajar praktik juga yang selalu memotivasi saya, rekan-rekan yang selalu mendukung. Pokoknya saya tidak menyesal untuk gabung di guru penggerak ini gitu. Dan pesannya untuk semua guru yang ada di Indonesia ya, mari kita sama-sama bergerak dan menggerakkan dengan cara mengikuti guru penggerak. Dijamin tidak ada ruginya, tapi banyak untungnya. Betul sekali. Baik Bu Wida, jika ada hal-hal yang terkait pembelajaran yang perlu diketahui oleh fasilitator, Bu Wida bisa ditulis ya di LMS, atau ada catatan misalkan di jurnal komunikasi LMS. Baik Bu Wida, sampai ketemu lagi nanti di Lokakarya ke Lokakarya Nah, itu ya, berarti pendampingan ini adalah pendampingan yang terakhir. Baik ya, terima kasih Bu Wida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Baik Bu, saya di sini akan mewawancara Ibu apa yang sudah Bu Wida lakukan diseminasi pada hari apa? Diseminasi Hari Kamis ya. Itu kan pokoknya setelah pendampingan individu yang kelima ya. Ibu, maaf mengganggu waktunya, boleh? Ya, Bu. Baiklah ya. Baik Ibu, saya mau bertanya nih. Bagaimana nih proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Di sekolah ya Bu ya. Yeah. Kami dengan cara adanya sosialisasi Bu, ya sosialisasi dengan teman atau rekan sejawat. Yang pastinya sosialisasi ya, oke. Jadi kolaborasi yang terus sosialisasi ya, oke. Apa nih kendala dan tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah, dan bagaimana Ibu mengatasi hal tersebut? Tantangannya mungkin dari segi sarana dan prasarana mungkin ya Bu ya. Terus cara untuk mengatasinya mungkin dengan mempertimbangkan dari semua atau berbagai pihak. Berarti sarana prasarana ya, oke. Berarti itu nanti bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah tentunya ya. Baik. Bagaimana nih perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Mungkin perasaannya sangat senang ya gitu, senang, kemudian tenang gitu, dan bahagia juga karena mungkin dapat bersosialisasi atau berkolaborasi dengan sangat baik. Oke, ya pasti ya tentunya kalau setelah mengidentifikasi, apalagi yang kita identifikasi itu baik atau bisa diatasi, pasti perasaannya senang ya, bahagia ya. Baik, apa nih pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya mungkin dari semua pihak atau berbagai pihak gitu Bu. Jadi adanya komunikasi nanti dengan pihak terkait gitu. Jadi semua sekolah. Semua dilibatkan ya, komunikasinya. Oke. Terakhir nih, apakah terdapat hal lain nggak yang bisa atau bisa dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Mungkin dari sumber daya yang berkaitannya dengan segi finansial ya Bu. Begitu. Iya, finansial. Dari segi finansial berarti itu hal yang harus maksudnya finansial kan, kalau finansial memang tidak semua harus kita tahu gitu ya. Ya. Oh, berarti guru-guru pengen tahu gitu ya. Jadi harus transparan mungkin ya, seperti itu ya. Karena sensitif ya Bu. Betul ya. Bicara finansial. Betul. Gitu. Jadi kadang gini ya,
sebenarnya kepala sekolah kan ada sesuatu hal yang harus ditutup, ada sesuatu hal yang harus dibuka. Tetapi ini guru-guru menginginkan semuanya transparan seperti itu ya. Baik, berarti itu harus ada kolaborasi ya antara guru, bendahara dan kepala sekolah. Baik Ibu, terima kasih sekali atas wawancaranya. Jadi itu adalah apa yang sudah Bu Wida lakukan diseminasi terhadap 7 aset yang ada di sekolahnya. Terima kasih Ibu ya. Ya,